Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya bersama gue Willy Yonas. Kita ada di season yang keempat, so welcome back to the podcast. Dan kalau teman-teman yang baru kali ini mendengarkan podcast Sehat Seutuhnya, kita sudah mulai dari sejak Oktober 2019. Kalian bisa search lagi episode kita dari yang pertama banget. Semoga inspiratif karena apa yang kita bagikan ini adalah research based. Research itu nggak terlalu cepet, berubahnya. Ya, karena dalam dunia kesehatan ada prinsip-prinsip anatomi fisiologi yang nggak berubah, walaupun pasti ada aja penemuan-penemuan baru, tapi kalau kita ngomongin soal healthy lifestyle, semuanya balik lagi ke bagaimana kita makan lebih sehat, olahraga teratur, menjaga kesehatan mental kita, mengatur pola tidur kita, yang esensinya nggak pernah berubah. Konsepnya, prinsipnya, cara melakukannya sepanjang zaman. Ya gue mungkin bisa bilang kayak gitulah ya, karena konsepnya dari dulu sampai sekarang sama gitu, lu masih butuh tidur yang cukup, lu olahraganya seperti apa, konsep-konsepnya masih sama terus. Anyway, di episode podcast kali ini gue mau bahas mengenai Meatless Monday, dan gue mungkin klarifikasinya mau bilang gini dulu kali ya. Ada beberapa sisi bagaimana atau sudut pandang bagaimana orang memandang Meatless Monday ini. Ada orang yang melihat Meatless Monday ini sebagai sesuatu yang negatif, karena kesannya, "Kok nggak boleh banget sih makan daging?" Disclaimer, gue sendiri adalah pemakan plant-based. Jadi gue udah sejak 2013 gue nggak pernah makan daging sama sekali, daging hewani. Jadi tapi gue selalu pernah mendengar ada 2 sisi ketika seseorang mendengarkan Meatless Monday. Emang apa salahnya dengan daging? Oke, dan juga apakah protein nabati itu lebih baik? Tapi yang ingin gue bahas kali ini adalah, gue nggak pengen mengadu dombakan pemikiran ini, walaupun gue sendiri selalu mengadvocate untuk plant-based diet. Kita data penelitiannya juga banyak banget. Bagaimana protein nabati, eee, mengadopsi pola makan plant-based diet ini sangat baik untuk kesehatan kita, mengurangi resiko kita dari banyak penyakit. Tapi gue pengen bahas pertama dari sisi sejarahnya dulu, dari mana sih Meatless Monday movement ini, dan juga manfaatnya apa buat buat kita. Semoga teman-teman ketika kalian dengerin podcast ini, kalian juga dengerin dengan open mind, dengan pemikiran yang terbuka. Kalau kalian sudah punya mindset mungkin ketogenic diet, carnivore diet, tapi coba, dengarkan podcast ini dengan pemikiran terbuka, dan gue pikir apa salahnya sih satu hari kalau kita nggak makan daging, oke? Dan itu pemikiran dari, salah satu ya, seorang founder dari Meatless Monday ini. Anyway, Meatless Monday ini sebuah movement yang mulai di Amerika sejak tahun 2003. Jadi udah cukup lama, tapi ya mungkin baru rame tahun-tahun belakangan inilah ya, soal Meatless Monday. Seorang yang bernama Sid Lerner, itu adalah seorang founder-nya, dan dia dari awal bekerja sama dengan John Hopkins University. Ini salah satu universitas terbaik di Amerika, di dunia bahkan, sangat-sangat terkenal, dalam area khususnya kesehatan. Apakah dari bidang kedokterannya, public health-nya, kesehatan masyarakatnya, dan Sid Lerner ini dia kerja sama sama John Hopkins School of Public Health untuk mengenai konsep Meatless Monday ini. Sayangnya Sid Lerner ini, sudah meninggal dunia di usia 90 tahun di tahun 2021 di New York. Anyway, Sid Lerner kenapa dia akhirnya punya pemikiran mengenai Meatless Monday? Sebenarnya pertamanya mulai dari kesehatan dia pribadi. Dia merasa gak terlalu sehat, dia melihat data-data bagaimana konsumsi lemak jenuh dari daging itu bisa meningkatkan kolesterol kita, resiko penyakit jantung, penyakit kardiovaskular, diabetes, hipertensi, dan banyak penyakit lainnya. Dan itu yang dia pelajari, yang dia alami,
sehingga dia punya pemikiran Meatless Monday ini. Nah, kenapa ide Meatless Monday ini muncul? Sebenarnya ide ini tuh sudah dipraktekkan sejak zaman Perang Dunia ke-1 dan kedua. Ketika gue baca penelitiannya juga, gue kaget. By the way, penelitiannya nanti linknya juga ada di deskripsi. Judulnya The Origins and Growth of Meatless Monday Movement. Jadi mereka pernah melakukan apa yang jadi di dalam saat Perang Dunia Pertama dan Perang Kedua, Perang Dunia Kedua, mereka itu pernah menerapkan apa yang namanya Meatless Tuesday. Kenapa? Alasannya bukan kesehatan, karena mereka ini lagi perang, oke. Jadi alasannya kenapa, karena mereka mau memisahkan daging atau makanan hewani ini untuk, tim sekutu mereka, untuk tentara-tentara mereka yang berjiwa atau orang-orang yang, patriotisme, yang membela negara pada saat itu. Karena ini bagian dari penghematan, oh itu makanan yang, buat tentara, dan mereka menggantikan makanan protein mereka, itu daging-dagingan mereka diganti dengan legumes atau kacang-kacangan, polong-polongan. Itu sejarahnya. Jadi Meatless Day itu bukan sesuatu yang baru, tapi ternyata pernah dipraktekkan juga pada saat perang, tapi again, ini masalah penghematan, ya bisa paham lah ya, yang hidup di zaman perang itu bukan kayak kita di zaman sekarang yang bisa pilih makan makanan apa aja gitu. Mereka ya apa adanya. So, dalam sejarahnya itu pernah. Tapi kenapa akhirnya seed learner ini berpikir, dia sebenarnya alasannya lebih ke arah kesehatan. Jadi oh iya, by the way, sorry, ini ketika praktek dari Meatless Tuesday ini atau Meatless Day pada saat perang, itu bukan cuma terjadi di Amerika, tapi juga terjadi di Australia, Italia, bahkan Australia dan Italia melakukan Meatless Day itu 2 kali dalam 1 minggu, di Bulgaria itu 3 kali seminggu, udah gitu di Inggris juga, di Perancis juga. So, banyak negara yang menerapkan ini again sekali lagi karena penghematan. Tapi yang data yang membuat seed learner ini jadi terbangun dan mau membuat movement ini adalah hubungan antara tingkat konsumsi daging di Amerika dan tingkat penyakit pada orang-orang Amerika. Sekali lagi ini ada hubungannya, tapi faktornya banyak teman-teman. Kalau teman-teman nih yang sudah pernah mendengarkan podcast gua sebelumnya, gua concern juga mengenai ultra processed food. Dan banyak datanya bagaimana asupan ultra processed food, produksi ultra processed food makin banyak, tingkat penyakit juga makin banyak. Tapi salah satu kaitannya ditemukan pada daging. Kalau kita lihat, ini salah satu data yang seed learner lihat, di tahun 1950, rata-rata orang Amerika mengkonsumsi daging atau protein hewani itu sekitar 160 pounds dalam 1 tahun. Oke, 160 pounds dibagi 2,2 ya 70-an kilogram daging hewani yang dikonsumsi setiap orang setiap tahunnya. Tapi kalau dibandingkan di tahun 2003 aja, satu orang itu sudah mengkonsumsi sekitar 260 pounds. Kalau kita bagi 2,2 ya kita bisa bilang 110-an sampai 120-an kilogram per tahun. Jadi konsumsinya meningkat 60% dan kok tingkat penyakit juga meningkat. Itu aja sesederhana itu pemikiran dari seed learner. Semakin banyak protein hewani dikonsumsi, kok tingkat penyakit juga meningkat juga. Walaupun sekali lagi disclaimer gua, faktornya bisa juga pasti ada juga dari ultra processed food karena itu datanya juga ada. Makanan-makanan, minuman-minuman kemasan itu sangat berpengaruh juga, tapi ada hubungannya juga dengan konsumsi makanan hewani. Dan fokusnya dari seed learner adalah mengajak orang-orang untuk, "Yuk makan satu satu hari dalam 1 minggu, kita nggak makan daging, fokus dengan makanan nabati." Karena ini bisa mengurangi asupan kita terhadap saturated fat atau lemak jenuh itu, yang paling banyak adalah dari daging hewani.
yang berkaitan dengan resiko diabetes, penyakit jantung, kanker, tingkat kolesterol yang meningkat, dan banyak yang lainnya. Yang kedua adalah, apa sih manfaat dari Meat Loss Monday ini? Dengan kalau kita dengan sengaja memilih untuk tidak mengkonsumsi daging 1 kali dalam 1 minggu, itu membuat kita itu menjadi orang-orang yang membuat keputusan kesehatan itu kita itu secara sadar. Kita bukan makan adanya apa, tapi kita mikir, kita mau makan apa. Kita lebih conscious, kita lebih sadar terhadap pilihan-pilihan yang kita buat. Bukan hanya dari segi makanan, tapi dari segi lifestyle kita juga. Jadi dengan mencoba menerapkan Meatless Monday, tanpa nggak makan daging, kita kan harus mikir, kita mau makan apa nih hari ini? Sebenarnya konsep itu aja, pengalaman itu juga yang ingin Sheet Learner, eee, berikan kepada setiap orang yang mencoba melakukan, mengadopsi Meatless Monday. Jadi lebih aware. Yang ketiga, Meatless Monday ini bisa membuat kita juga lebih aware mengenai dampak industri daging terhadap lingkungan dan juga terhadap animal welfare. Gua nggak akan terlalu banyak, diskusi mengenai itu di episode podcast kali ini, tapi kalau kita stop makan daging, kita mungkin ada kemungkinan kita akan lebih explore kayak, "Oh iya ya, gue juga bisa kok hidup tanpa nggak makan daging dan tetap sehat." Mencukupi semua kebutuhan nutrisi kita dan kita lebih mikir gitu, "Oh iya, sebenarnya ada nggak sih dampak dari, industri peternakan kepada lingkungan, dan juga kepada kesejahteraan hewan itu sendiri." Oke, dan manfaat yang keempatnya juga adalah kita jadi explore makan makanan nabati yang beragam. Pastinya orang-orang ketika mereka mau ikut Meatless Monday, mereka kayak, "Oh ya, gue harusnya makan apa nih? Gue nggak tahu makan apa. Tahu gue cuma taunya digoreng. Oh, tempe gue juga taunya cuma digoreng." Kalau kita justru melakukan Meatless Monday, kita jadi lebih mengeksplor, "Oh iya ya, makanan nabati diolah seperti apa ya supaya menarik?" Oke, itu tujuannya, ya. Dan penelitian terakhir yang ingin gue mention adalah, ini penelitian baru di Januari 2025. Judulnya Dietary Changes Among People Practicing Meatless Monday, a Cross-Sectional Study. Jadi mereka mengambil sampel-sampel orang, mereka lihat apa sih dampak dari Meatless Monday kepada kebiasaan mereka. Ada 4 konklusi yang mereka temukan di penelitian ini. Buat orang-orang yang mempraktekkan Meatless Monday, mereka 15 kali lebih mungkin untuk menghilangkan daging lebih dari 1 hari per minggu dibandingkan dengan mereka yang tidak mempraktekkan Meatless Monday. Jadi, orang-orang yang udah mempraktekkan Meatless Monday mungkin lebih mikir nih hari-hari selanjutnya, "Eh, ya, hari Rabu juga gue bisa kok nggak makan daging atau mengurangi konsumsi daripada daging hewani itu." Terus konklusi yang kedua dari penelitian ini adalah orang-orang yang join Meatless Monday 3 kali lebih mungkin untuk menghilangkan daging sepenuhnya. Ya, chance-nya 3 kali lebih lebih tinggi. Konklusi yang ketiga, mereka yang ikut Meatless Monday 5 kali lebih mungkin untuk memasukkan lebih banyak resep tanpa daging di rumah. Jadi mereka akan lebih eksploratif terhadap menu-menu makanan nabati. By the way, buat yang pengen explore menu makanan nabati, wah di internet udah banyak banget guys. Lu ke Cookpad, lu ke website-website yang beragam, aduh udah banyak banget lah. Sekarang kita udah nggak kekurangan resources, sekarang lu zaman sekarang tanya aja AI, lu tanya ChatGPT, pasti bisa ngasih resep-resep ke kalian juga. Oke, konklusi dari penelitian ini yang keempat adalah, orang-orang yang mempraktekkan Meatless Monday 3 kali lebih mungkin untuk memesan lebih banyak makanan tanpa daging saat mereka makan di luar. Jadi mereka secara conscience mereka, naluri mereka itu mulai berubah. Mereka jadi mau lebih eksploratif kepada menu-menu restoran yang tidak menggunakan daging hewani, masak di rumah juga jadi lebih eksploratif terhadap makanan, nabati. Dan teman-teman, banyak juga penelitian ketika kalian
mempraktekkan, Meatless Monday ini, mempraktekkan pola makan nabati, kalian ini juga jadi contoh untuk generasi selanjutnya. Buat kalian yang udah berkeluarga dan udah punya anak, kalian ngajarin anak-anak kalian supaya suka sayur dan buah, kacang-kacangan, biji-bijian, yang banyak banget anak-anak zaman sekarang tuh nggak suka sama sekali. So anyway teman-teman, itu yang ingin gue bagikan di podcast episode ini mengenai Meatless Monday. Gue pengen challenge kalian, eee, apakah kalian mau coba untuk, Meatless Monday dan apa yang kalian rasakan? Kalian boleh share pengalaman kalian, di kolom komentar. Gue pengen dengar juga experience kalian. Apakah Meatless Monday works? Apa yang kalian rasakan? Dan, well, semoga podcast ini bermanfaat seperti biasa dan harapan gue semoga kita sehat seutuhnya.